Ya ada perjanjian satu lagi yang saya kira itu yang ada di Pak Rikrik itu. Apa Pak? Intinya apa? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies. Kira-kira begitu karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Oke. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Oke. Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertati-tati juga kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat dan itu ada di Pak Rikrik itu Pak. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Oke. Yang waras tidak boleh mengalah. Terlarang mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Pelagi Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada. Video ini saya tonton tadi malam ya di podcastnya Akbar Faisal, salah seorang mantan politisi Nasdem, di mana Erwin Aksa selaku salah seorang pengurus DPP Golkar membocorkan rahasia besar yang seharusnya rahasia-rahasia seperti ini tidak boleh terbongkar ke luar karena ini sudah sangat terkait dengan masalah Anies Baswedan yang kita tahu sendiri bahwa pada hari ini lagi giat-giatnya menggalang dukungan dari masyarakat. Ternyata masih ada hal yang belum dia selesaikan di Sandiaga Uno. Kalau itu benar ya, itu angka yang sangat fantastis dan menurut saya ini yang membuat Nasdem ini agak-agak oleng rupanya. Kita tahu bahwa sebelumnya juga Sandiaga Uno memblow up bahwa ada janji di mana Anies Baswedan dulu berjanji ke Prabowo bahwa tidak akan maju jadi capres selama Prabowo masih maju. Nah ini pun juga terblow up. Ada apa semua ini? Tanda-tanda apa ini? Sebelumnya Pak Sandiaga Uno bicara soal janji tidak majunya nyapres, baru kemudian setelah itu muncul lagi pernyataan dari Aksa Mahmud dan belum diselesaikan oleh Anies Baswedan. Nah kita tahu bahwa memang Erwin Aksa ini adalah salah seorang yang terlibat di dalam proses pemenangan pilkada gubernur dulu Pak Anies. Waktu Pak Anies maju di Jakarta ya. Sehingga pasti memang banyak tahu soal-soal dapur, soal internal di dalam proses mereka bersama-sama memperjuangkan Pak Anies dengan Pak Sandi kala itu. Nah, kita tahu sendiri memang akhir-akhir ini gerakan Pak Surya Paloh sempat memang menyita perhatian. Jangan-jangan karena ini semua. Pertama pada saat Pak Surya Paloh dipanggil oleh Presiden ketemu, atau mungkin Pak Surya Paloh yang berharap ketemu Presiden atau bagaimana lah. Yang pasti bahwa Surya Paloh ketemu Presiden di saat yang sama. Pengurus Partai Nasdem itu juga ketemu dengan orang-orang PKB dan orang-orang Gerindra. Ada apa sebenarnya? Lalu setelah pertemuan dengan Pak Presiden, lalu kita juga tahu bahwa beberapa minggu lalu Surya Paloh itu ketemu dengan Partai Golkar. Yang notabene-nya Partai Golkar ini adalah koalisi KIB. Apakah ada rentetannya semua dengan apa yang disampaikan oleh Aksa Mahmud dengan Sandiaga Uno ini? Nah kalau demikian berarti kadrung ini siap-siap saja. Artinya ada tanda-tanda bahwa Partai Nasdem oleng melihat situasi yang dihadapi oleh Anies Baswedan. Nah inilah yang saya selalu sampaikan dari dulu bahwa Anies Baswedan ini adalah capres abal-abal. Ketika pertama kali dia keliling provinsi, masuk di masjid-masjid melakukan penggalangan dukungan. Saya pernah sempat mengomentari itu, menganggap bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan ini
bisa-bisa saja ke depan kalau dia tidak jadi dicapreskan, karena ini kan masih lama, ini bisa membuat dia dan seluruh pendukungnya meradang. Jadi siap-siap saja para kader untuk sakit hati. Kenapa? Karena ini tanda-tandanya ada. Tidak mungkin Nasdem mau membawa beban yang begitu berat. Karena dalam kalkulasi politik Nasdem tentu mengambil Anies Baswedan ini, saya kira kaitannya jelas. Bagaimana supaya Anies Baswedan bisa meng-up suara Nasdem di pemilu 2024. Nah, kalau situasinya seperti ini bisa mengurangi suaranya Nasdem. Nah, oleh karena itu kemudian sekali lagi, karena ini politik ini katanya dinamis, kita lihat perkembangannya. Yang pasti bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Erwin Aksa ini sesuatu yang sangat serius. Karena tahu ya siapa Erwin Aksa. Erwin Aksa itu salah satu pengusaha muda, putra dari Aksa Mahmud. Artinya orang ini memang sangat dekat dengan Anies Baswedan dulu pada saat pilkada DKI Jakarta. Jadi kalau beliau paham soal dapurnya Anies Baswedan pada saat pilkada dulu, wajar. Memang menjadi pertanyaan saya hari ini, kenapa dia bongkar itu? Jangan-jangan Erwin Aksa sudah tidak sejalan lagi dengan Anies Baswedan. Ada apa? Atau mungkin karena Erwin Aksa ada di Partai Golkar ya. Oke sahabat, saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.